Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast Bidasari. Jadi alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber seorang guru besar Sile Harimau Minangkabau. Sehat Pak Datuk? Alhamdulillah. Jadi mungkin hari ini kita mau tanya-tanya tentang Sile Harimau ya Pak Datuk. Jadi bagaimana menurut Pak Datuk tentang perkembangan Sile Harimau dahulu, hari ini dan esok? Sile ya. Sile ini sebetulnya merupakan jati diri dari anak Minangkabau. Dan sile ini juga lah yang membentuk buah karakter dari anak-anak Minang. Sile ini terlahir sebagaimana terlahirnya anak-anak Minang di Minangkabau yang merupakan bekal bagi anak Minang untuk merantau. Jadi bekal merantau itu anak-anak Minang dia harus tahu dengan sile yang tumbuh di surau. Karena di surau itu dulunya dia akan diajarkan di dalamnya, diajarkan agama, diajarkan budaya, diajarkan sile. Sile itu pengertian di Minangkabau itu ada dua. Orang Minang ini harus pintar dalam bersile lidah, pintar juga dalam bersile untuk mempertahankan dirinya. Jadi jauh sekian abad yang lalu silat ini sudah tumbuh di jiwa, sudah tumbuh di raga anak Minangkabau. Dan dulu orang-orang yang belajar silat di Minang itu adalah diam-diam adalah merupakan suatu rahasia. Kalau berarti silat di Minangkabau itu tersembunyi dan tidak terlihat oleh masyarakat secara umumnya. Karena memang merupakan suatu latar belakang juga. Sebelumnya sile ini bagi Belanda dianggap sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kaum agama atau yang disebut misalnya padri, mereka ini adalah pendekar-pendekar yang sile. Juga ada perlawanan oleh wanita yang dilakukan Siti Mongopo, itu adalah perjanjian paneka-paneka yang dikumpulkan oleh Siti Mongopo. Lalu karena sile ini dianggap berbahaya, maka sama Belanda ini dilarang. Para pemuda itu dilarang bersile. Dilarangnya para pemuda bersile, orang Minang ini tidak akan bisa nakal. Karena dia adalah pendekar. Pendekar apa? Orang yang pandai menggunakan akalnya. Pinter dia. Terus bagaimana dia mengakali Belanda? Dia akalin Belanda ketika Belanda mendatangkan juru catat zaman dulu itu, ada kegiatan-kegiatan pemuda, dia akan mencatat. Nah, untuk mengebuli Belanda, pemuda ini memperbanyak seni langkah, kadang-kadang dibikin suatu cerita, itu yang disebut barandai. Itu yang disebut memanca. Jadi asal barandai itu dari situ ya? Dasar barandai itu bisa dari situ karena ditampilkan seni-seni yang dengan langkah yang indah, dengan kuda-kuda yang indah, juga menimbulkan di sana kalau untuk tariannya inspirasi juga bagi masyarakat Minang. Ada tari rantak, ada tari gelombang, itu semuanya dari sile. Nah, kita kembali lagi ke cerita Belanda dulu. Nah, orang Minang ini menciptakanlah namanya randai. Randai juga di sana, dia sambil melangkah-langkah lalu dia bikin suatu cerita. Yang dulunya randai itu tidak boleh perempuan benar. Yang ada yang jadi perempuan itu adalah laki-laki yang dibedak atau diginjing. Nah, dia akan melihatin langkahnya. Nah, ke sile pun sangat berpengaruh. Misalnya apa? Orang sebelum bermain sile, kalau sile itu sebetulnya adalah murni bela diri. Murni bela dirinya ketika lawan itu datang dengan apapun, dengan cara bagaimanapun dia harus bisa menjatuhkan lawan secepat mungkin, seefektif mungkin dan sepraktis mungkin. Lalu timbullah kata-kata untuk apa kita bagaimana caranya kita bisa mengibulin para Belanda. Caranya gimana? Lalu timbullah namanya memanca. Dibikinlah misalnya di sileku dibikin kuda-kuda yang indah, yang ancak, yang bagus, dengan ada langkah 12, langkah 9, lalu lantik langkah 3 dengan jari dikembangkan dengan lantik yang bagus jarinya, dengan tangan yang mempesona, yang indah dan cantik dilihat orang. Nah, makanya ada istilah memanca itu adalah dinantrami. Dinantrami itu untuk dipertontonkan kepada orang, untuk pertunjukan. Dia memanca, dia menari, dia melangkah. Nah, yang sile itu gimana?
biasanya silet dimainkan jam 12 ke atas. Dan diam-diam guru itu, apa kata guru? Ang kalau latihan silet itu jangan pak dora. Ang kalau latihan silet itu banyak teknik warasio. Kalau tahu orang itu bawa ayo, kalau tahu orang itu awak bisa kan. Jadi itu alasannya melatih silet itu malam. Malam hari, mulai jam 12 ke atas. Dilatihlah silet dengan teknik-teknik yang mematikan yang berbahaya. Kalau zaman angku dulu, ambo disebut silet harimau pun tidak harimau dan silet dia. Oh silet dia, kau hati-hati wak. Kalau main-main kau latihan itu disimbolnya dia dikasih. Itu di zaman apa masih terjadi. Pasti diserang dikasih silet dia. Nah di sini jam 2 balik kafe baru main. Main silet dia itu tanpa bentuk. Nah, betul-betul sekarang dari canggih langkah mandi. Nah, ini zaman kini sudah terbalik. Apa terbaliknya? Yang dikatakan silet itu adalah seni memancak. Justru yang indah-indah. Yang indah dan itu katanya silet. Kalau main silat harimau di mana kalau ketemu suara Minang dibilang pada tua itu silet pada tua. Tidak manis segetek gitu. Itu macakak. Silet macakak. Silet macakak. Jadi letakkan dia. Sebutan sebetulnya silet itu adalah bela diri. Sebutan dari silet itu bagaimana dia membela dirinya secara pribadi. Kapan perlu dirinya itu tidak bisa disentuh oleh lawan. Kapan perlu lawannya itu sebelum menyentuh dia sudah harus jatuh. Sudah harus pingsan atau apa. Karena apa? Silat bela diri itu akan mengajarkan bagaimana teknik-teknik mematikan. Bagaimana dia mensasar daerah lemah di tubuh lawan. Bagaimana dia mematahkan dan mengunci. Itulah yang silet. Tapi karena perkembangan zaman yang akhirnya terabaikanlah yang silet yang berkembang itu adalah memancak. Yang berkembang itu adalah tari yang indah. Nah, itu masa lalu ya. Sekarang saya balik ke masa sekarang. Di masa kini lah berubahnya di masa sekarang. Saya kalau bersilat terlalu banyak melangkah jadi cengeng. Apalagi generasi Z. Saya akan cerita apa adanya. Di waktu PON di Surabaya, saya di waktu itu ikut mengikuti perjalanan pertandingannya. Waktu itu masih pimpinan Pak Bintang Raya, masih ada Pak Oyo Mamayuda, masih ada juga kebetulan dari Sumatera Barat. Yang memimpin tim itu adalah Pak Sapri Burat. Lalu dibawa juga dari Abuah ketika itu bermain berpasangan. Dan maaf, ketika main berpasangan itu terlalu lama melangkah-langkahnya. Sampai di waktu itu, saya sama teman-teman yang IPSI, PB IPSI waktu itu jadi cimee. Karena tuh orang Minang pun kalau kalah cakap, orang Minang kalau mau berantem panjang betul langkahnya. Kenapa melangkah-melangkah gitu juga? Bukannya nanti habis itu kena sama orang. Saya diam aja. Dan memang kebetulan yang main dari Padang itu ya, saya bandingkan dengan mainan berpasangan dengan daerah lain sangat jauh. Memang terlalu lama melangkahnya. Dan masih ada yang saya lihat memukul itu akuratnya ketepatan itu lurus, dia masih mukul ke sini, masih mukul ke sana. Bentuknya sekarang begini. Itu yang saya lihat dulu. Terus menendang juga tidak sampai kaki itu dia menendang. Dan itu menjadi cimee. Menjadi cimee itu kalau istilah kita jadi ledekan, jadi cemooh. Karena saya diserang bertubi-tubi, sedikit agak malu juga saya, berpikir juga otak saya, bagaimana ini? Terus memang kebetulan di waktu itu, cuman yang tinggi waktu itu prestasinya cuma dapat medali perak waktu itu, yang berpasangan dapat. Juga saya udah merah juga, saya lama berpikir, saya akan memberi pengertian ini kepada orang-orang ini. Nama dan memancak, nama dan bersilet. Otak saya berpikir dan betul selama ini jujur aja saya bilang orang Minang itu sebetulnya tidak mengenal namanya pencak silat. Pencak silat itu terlahir setelah berdirinya IPSI. Sepakat beberapa perguruan besar, perguruan di Jawa mencadangkan kita apapun bentuk aliran bela diri yang ada di Indonesia bergabung di IPSI namanya adalah pencak silat. Saya sebetulnya di dalam hati ini agak sedikit risau di dalam hati saya. Kalau pemaksaan kehendak ini dengan nama pencak silat,
kalau dengan pemaksaan seluruh perguruan ini harus mengikut aturan dari IPSI, saya yakin perguruan-perguruan tradisi akan habis. Karena kenapa? Di IPSI, di pencak silat sudah diatur. Ada permainan tunggal, ada permainan ganda, ada permainan regu. Kalau sekarang ada lagi ditambah tunggalnya itu namanya tunggal kreatif, solo kreatif, solo itu sendiri. Tambah lagi dengan laga. Nah, saya di Jakarta sudah sekian tahun menjadi juri tanding di Jakarta. Ada mungkin 6 tahun ya untuk pertandingan wasit juri. Dan selama pertandingan-pertandingan itu selalu mendapat selalu dapat kritikan dan masukan. Terakhir saya ada kejuaraan dunia, saya tidak jadi juri, cuma saya mengamati. Teman-teman dari luar itu pada heboh, pada ribut. Kenapa ributnya? Ada salah satu atlet, dia bermain juga di luar, atlet. Diserang dia cuma lari-lari sampai lari itu di belakang juri, di belakang wasit, di wasit. Dan itu ada videonya. Yang dia bertanding saya lupa apa dengan Vietnam, lari-lari, yang akhirnya dia tetap juara. Saya kritik itu ke wasit juri waktu itu, Tamsil yang membawa. Saya tanya, Tamsil itu kenapa atlet itu yang diambil? Mungkin saya aja, dia mau Ratu. Dia kita bawa ini tapi kebetulan dia sakit. Nah, aneh, terjawab itu menurut saya aneh. Kalau tidak layak kenapa harus dibawa? Kenapa kan ada lagi yang biasanya di waktu itu ya ada tim 1 dan tim 2 kan bisa dibawa itu 2. Dan tapi karena ininya sangat kuat, saya lihat ya, rasa ini kuat, dan itu menjadi perbincangan. Saya dikritik dari beberapa negara, kenapa itu Datuk kok yang kayak ayam sayur itu jadi menang, kita jadi kalah. Nah itu kan merupakan kritikan masukan. Terus lagi saya ketemu dengan orang Minang main berpasangan. Saya lihat main berpasangan itu sudah persis kayak main Jawa, main patah-patah, pak. Saya Sile Harimau Minangkabau. Itu apa yang kamu mainan? Kamu main patah-patahku, aden dia benar. Sajak ketik dan bersilik di Minangkabau kok, tidak pernah adu dan main patah-patah. Dia tidak kena tukar istilahnya galembong saat ini. Tidak kena tukar, salut itu aja belangkon. Dan aku minta maaf. Kalau begini caranya, berarti yang merendahan sendiri. Apa yang dia dapat dari Minangkabau? Tapi setelah saya pikir lagi, aturan-aturan yang dibikin itu menurut saya dulu banyak merugikan ini Minang. Saya mencontohi lagi, pernah ada dulu aturan ada di Wirama, karena sudah tidak ada ya. Di Wirama itu antara gerakan dengan musik harus nyatu. Dan maaf, saya berkritik, bisa saya bilang, orang Minang, orang mungkin dari Aceh, dari mana lagi, pasti tidak akan menang bertanding. Karena kita tidak pernah namanya padudung, namanya satu gerakan, satu pukulan, dan itu tidak berada. Terus bagaimana perkembangan untuk anak sekarang? Nah, saya berenung lagi. Saya harus membuka mata para generasi ini, melihatkan puasa sile ini bukan seperti yang mereka lihat. Sile dengan tarian, dengan langkah, ada juga kadang-kadang anggota saya bule ini, saya ajarin dengan langkah tupanya, dia bilang, kalau tuh maaf saya tidak belajar dance. Dianggap dia itu juga adalah tarian. Saya berpikir. Nah, saya lihat juga kemajuan bela diri ini akan tetap didorong oleh Indakai. Kemajuan bela diri ini, kita mengenal kungfu, saya yakin. Kita mengenal namanya artis dulu ya, Jackie Chan. Kita mengenal Jet Li. Kita mengenal juga Bruce Lee. Pasti kita tahu kungfunya setelah menonton. Nah, otak saya juga berpikir, saya harus memperkenalkan sile ini harus lewat film. Nah, dulu saya sudah mencoba juga untuk sinetron. Mungkin sedih, tak udah lahir, tak belum itu Sengsara Menikmat. Saya waktu itu menjadi koreo untuk mengatur laganya, saya masukkanlah di dalamnya Sileko, saya masukkan di dalamnya Tumango, itu juga setara. Dan saya juga ikut di dalamnya sebagai pemain. Waktu itu saya dinamai adalah Lenggang. Alhamdulillah waktu sinetron zaman itu cukup menarik. Dan terus saya mulai
saya mulai menarik para artis di Jakarta, saya ajak berlatih dan berlatih. Saya masukkan ke dalam adalah silet. Karena selama ini kita tertipu juga. Kenapa saya bilang tertipu? Main film-film laga, main di dalamnya Athena Bangun, main di dalamnya Beri Prima, cerita di dalamnya adalah cerita silat, tapi latar belakang mereka adalah karate. Latar belakang dia adalah taekwondo. Jadi sangat lucu. Kok film silat di Indonesia memainnya bukan pemain silat? Nah, ini kan fenomena lagi, terjadilah hal-hal yang aneh. Tambah lagi dulu film sinetron di Indonesia ada pakai terbang-terbang, main silat terbang. Saya termasuk korban juga. Lama saya melatih anak-anak di Jakarta, dia tanya sama anak kecil, "Datu, kapan kita belajar terbang?" Nah itu sesuatu korbannya ya. Karena apa? Penggambaran image mengenai silat itu banyak tidak bagusnya. Nah, yang hal-hal mistik itu gimana menurut kamu? Ditambah lagi hal-hal yang mistik yang aneh-aneh. Berbaju hitam, lalu pakai gelang atau tahar yang banyak, pakai batu cincin. Saya ketemu lagi kalau di Banten itu keningnya juga ada cincin, sini juga ada cincin, semuanya cincin. Dan berbau klinik. Begitu juga misalnya di Jawa, memang ada. Saya ketemu sama teman-teman yang berlatih dia berlatih di Afrika. Di Afrika, guru besarnya saya ketemu itu. Lalu murid-muridnya itu diajarkan percaya dengan keris. Dan malah murid ini percaya juga ada keris keramat. Nah ini menurut saya ya, ini juga penyesatan. Penyesatan itu dalam artinya diajak mereka itu percaya kepada mistik. Ditambah lagi, ada yang berlatih, ada di Jawa silat harimau, maung di sana ya, tapi maung itu di sana kesurupan. Kesurupannya kenapa? Di sana mereka akan memberikan syarat-syarat, akan memenuhi, ada bakar menyan, ada kadang-kadang 7 ragam ini. Saya tanya, ini apa ya? Ini silatnya atau ini masuk ke dalam tubuhnya mau? Kadang-kadang mereka berpikiran tersadar. Nah inilah, ini juga mengakibatkan karena kita adalah mayoritas Muslim, ini menyebabkan orang tuanya ragu untuk melatih silat. Ragunya kenapa? Seolah-olah silat ini identiknya adalah klinik. Seolah silat ini nanti akan membawa anak-anaknya kepada dunia yang sesat. Nah, bagi kita di Silat Harimau Minangkabau, klinik-klinik yang berbau aneh itu terus terang karena saya berpegang kepada azas Minangkabau, adek bisa disyarat, syarat bisa dikitabullah. Adek memakai kitabullah mengatur. Artinya dia mengatakan dengan ayat-ayatnya. Kita konsekuen. Dan saya minta maaf di Silat Harimau, saya memang tidak memakai lagi yang namanya kesurupan, yang namanya memanggil-manggil para ruh, yang mana memanggil juga inyak balang, kita tidak pakai. Dan kita cuman kita memakainya adalah keyakinan dan kepercayaan hanya kepada Allah. Karena saya yakin, saya juga ada cerita mengenai inyak balang ini. Apa ceritanya? Karena ada orang Malaysia nanya, Datuk memakai harimau apa? Saya memakai hidupnya harimau. Pokoknya harimau. Siluman harimau Pak, di atas siluman harimau. Saya pernah jawab, berapa harimau Datuk? Banyak harimau saya. Malaysia ini penasaran, saya selalu dihubungi. Akhir kata dia tanya lagi, siapa Datuk harimau yang berada di atas? Saya bilang, saya memakai yang menciptakan namanya harimau, yaitu Allah. Setelah itu Malaysia itu tidak berani lagi ngomong sama saya. Saya bilang tidak ada yang lebih dahsyat, tidak ada lagi yang lebih kuat selain daripada Allah. Dan itulah prinsip yang dipakai oleh Silat Harimau. Dan juga terus terang saya di Silat Harimau juga mengembangkan teknik yang bela diri yang masuk di akal. Dan maaf, bela diri kalau tidak masuk di akal teknik harimau saya tidak mengajarkan. Karena kenapa? Murid-murid dari luar selalu analisanya main, selalu masuk di akal. Kalau Anda melatih mereka tidak mengerti akal, itu akan jadi omongan. Mereka datang sekali, setelah itu sudah tidak mau lagi. Dan kita, dari pengalaman saya juga, negara-negara Eropa itu, apalagi daerah-daerah Amerika, Barat di sana, dia lebih cenderung kepada bela diri praktis. Tapi kalau Prancis, Austria, sedikit dia menyukai juga yang namanya tradisi seni. Seperti ini harimau. Nah, ini juga pesan-pesan saya ya.
berikanlah bela diri yang masuk di akal dan berikanlah silat itu kepada generasi-generasi Z yang bisa mereka terima. Jangan kita memberikan pelajaran yang nggak masuk di akal, jangan kita memberikan edukasinya yang tidak jelas. Jadi semua teknik yang kita berikan ke siapapun, kita bertanggung jawab dengan teknik dan kita akan memberikan aplikasinya yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harapan saya juga, cobalah para praktisi silet di Minang itu berikanlah pelajaran-pelajaran silet sesuai dengan alirannya tapi masuk di akal. Dan mudah-mudahan, dan saya sendiri berprinsip silet harimau ini adalah silat tradisi yang menurut keyakinan saya tradisi Minangkabau dunia. Ya. Mungkin yang terakhir ini berarti apa tantangannya di masa sekarang dan yang akan datang untuk pengembangan silet ini? Kalau tantangan yang saya lihat ya, sekarang ini para praktisi juga jangan mengajarkan silet itu mengada-ada. Juga jangan sampai pesilat-pesilat itu memakai pakaian orang. Kenapa saya bilang memakai pakaian orang? Bukan dia punya pakaian, tapi dia sudah menjadi gurunya. Ini yang saya lihat. Saya banyak melihat, saya tahu karena saya di Minangkabau ini dimanapun aliran dari kecil saya datangin. Saya punya guru juga di Pariaman di Barogi namanya Ajukian Tian. Jadi saya datang. Saya punya guru juga di Lintang. Saya punya guru juga di Perpustakaan. Saya ada guru juga di Pekubuh. Ada guru juga saya di Pasaman. Saya tahu aliran-aliran yang dimainkan dan saya tahu senjata aliran apa yang dimainkan. Misal saya lihat, saya belajar silet Sunua. Di Sunua dulu tidak mengenal bermain karambit. Tidak ada bermain karambit. Dari guru saya siapa? Ajukian Putih berguru pada Kebuya Kerugia. Kebuya ini juga adalah pakar silet Sunua. Tidak pernah ada namanya karambit. Nah sekarang mendadak ada yang mengaku dia pakar karambit, saya ketawa itu melihat, senyum saya. Malah diajarin orang karambit, ada yang sobek juga tangan orang sampai 8 jahitan. Nah kita lagi-lagi, agama mengajarkan segala sesuatu kalau tidak dipegang oleh ahlinya akan hancur. Dan juga hati-hati. Kalau memberi mudarat terhadap orang lain, generasi muda bisa tidak mau belajar silat. Apa ini silat kok bisa menjadi apa? Menjadi berbahaya untuk diri dia sendiri. Nah, terus harapan saya ke depan, ya kita harus mengikuti apa perkembangan anak-anak muda sekarang, apa yang mereka senang. Nah, di sana kita masuk. Oh, sekarang misalnya tren. Saya tuh lebih praktis, saya belajar MMA. Iya. Saya belajar Krav Maga, saya belajar juga Muay Thai, kickboxing. Nah, di sini peran kita. Apa perannya? Praktisi silet ini bela diri asing yang masuk, lalu solusinya kayak apa? Ya kan? Misalnya Muay Thai menarik dengan tekniknya. Lalu silet gimana? Silet juga menjadikan hal yang lebih menarik. Nah, ini tantangan ke depan. Kalau ini tidak kita lakukan, maaf, silet ini bisa tinggal di belakang. Dan saya di silat harimau terus terang, ya saya teknik di silat harimau itu akan selalu berkembang dan berkembang. Karena kenapa? Saya berpegang prinsip, sekali ombak timbul pasti tapian berubah. Sekali ya kadang tapian berubah. Lalu apa? Dan teknik silat harimau ini tidak akan laku di zaman. Saya akan selalu menyesuaikan. Misalnya, pukulan di silet dari dulu cuma dulu, sekarang sudah beda Pak. Orang ada mukul pakai jab, pakai strip, apakah nusuk juga sama. Atau suka dulu dia pakai pukulan ini kiri kanan. Bagaimana kita silet mengantisipasi? Saya tidak mau lagi melihat. Saya berpengalaman di Tanah Abang. Anak-anak Minang kadang-kadang sudah sekian puluh tahun bermain silet di kampung, sampai di Tanah Abang berantem, ditusuk orang perutnya dia nggak bisa menghindar. Karena tusukan beruntung, karena ada saya lihat 18 jahitan tusuknya keluar. Saya tanya, kamu belajar silat di Minang di kampung berapa tahun? Ada saya yang 5 tahun dan 8 tahun itu. Terus gimana kalau ditikam orang kayak ini nih? Banyak dia yang nggak bingung. Nah, sebegini harapan saya. Cobalah silet yang kita ajarkan benar-benar menjadi jati diri, benar-benar menjadi bagian dari dirinya, benar-benar kita bisa mengantisipasi apapun
yang datang terhadap dirinya. Kalau kami tetap dengan prinsip garak dari pandang kutiko. Garak apa? Membaca situasi bagaimana, situasi sekarang, situasi masa lalu, sekarang dan ke depan kita akan melihat. Lalu dari apa? Apa solusi yang harus kita ambil? Bagaimana kita menghadapi untuk generasi-generasi yang sekarang? Lalu pandang apa? Masih punya keyakinan dalam diri kita bahwasanya Sile ini bisa maju. Lalu ketika apa? Waktu ini sangat penentu. Kapan kita akan berjalan dengan waktu ini? Dan itulah harapan saya. Mungkin ada tambahan lagi. Ya, tambahan saya tetap bersemangat, tetap berkarya, tetap melihatkan bahwasanya orang silat ini penuh kesabaran. Orang silat ini tidak gampang patah. Karena tantangan kita ke depan makin besar dan tanggung jawab kita sebagai anak Minangkabau, jangan sampai anak-anak Minangkabau ini kehilangan jati dirinya. Itu harapan saya. Saya tetap terbuka untuk anak-anak Minangkabau. Saya mulai dari akar rumput dari kecil, akan saya didik dia dengan Sile. Akan saya kembalikan jati dirinya. Terima kasih banyak Pak Datuk. Mungkin dari diskusi kita yang panjang tadi ada hal-hal yang bisa diambil. Silahkan diambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Mohon maaf selama diskusi tadi jika ada salah kata saya mungkin dan Pak Datuk minta mohon maaf. Mungkin kita akhiri dulu podcast Bidasari kita hari ini. Terima kasih banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari saya ada sedikit talantak karena nanya talendo perbetulan. Maaf diminta atau minta. Assalamualaikum.